Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Presiden menjenguk siswa SDN 01 Kalibaru yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Koja. Bersama dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo sempat berbincang dengan beberapa pasien yang masih menjalani perawatan. Dari total 22 korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Koja, 5 diantaranya masih dirawat intensif. Bisa ratusan balita di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Para korban alami gejala pusing, muntah-muntah, serta diare. 118 balita dan anak-anak termasuk belasan orang dewasa terpaksa dilarikan ke sejumlah puskesmas lantaran diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. MBG yang mereka makan dibagikan di rumah kader posyandu di masing-masing desa di kecamatan setempat. Korban rata-rata mengalami gejala pusing, muntah-muntah, serta beberapa di antaranya mengalami diare. Mereka ditangani di 2 puskesmas, yakni Puskesmas Mawasangka Tengah dan Puskesmas Watorumbe. Atas kejadian tersebut, Bupati Buton Tengah meminta setiap puskesmas bersiaga, mengingat banyaknya korban yang terindikasi gejala keracunan. Tahu saya, sepertinya adalah dapur pertama MBG di Buton Tengah. Dan sampai malam ini masih ada yang bertambah, diduga ada makanan yang mungkin terpapar atau bagaimana. Keterangan pasien, makanan yang dikonsumsi ini memang benar makanan dari MBG, cuma kita masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah benar kesalahannya ini adalah dari konsumsi makanannya itu atau mungkin ada penyebab lain. Kondisi korban yang mulai membaik sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Beberapa di antaranya masih menjalani rawat jalan. Sementara Dinas Kesehatan setempat dan BPOM melakukan penelusuran mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, di musim penghujan waspada ular berkeliaran. Heboh seekor ular piton didapati di dalam kap mobil saat dikendarai pemiliknya. Sementara warga juga dihebohkan temuan ular piton di dapur rumah. Tim Rescue Damkar mencari keberadaan seekor ular piton yang bersembunyi di dalam kap mobil di Posko Rescue Damkar, Jalan Diponegoro, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk memancing ular keluar dari tempat persembunyiannya, petugas menyemprotkan cairan zat kimia khusus ke dalam kap mobil. Petugas akhirnya menemukan ular piton sepanjang 1 meter yang bersembunyi tersebut dan langsung dikeluarkan menggunakan alat penjepit. Pembeli makanan nasi goreng di Bukit Hindu, Jalan Kinibalu. Pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil ini, menghidupkan, keluarlah kepala ular dari dalam kap mobil ini. Di Samarinda, Kalimantan Timur, seekor ular piton ditemukan bersembunyi di balik peralatan dapur rumah warga di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Kemunculan ular secara tiba-tiba ini membuat pemilik rumah dan warga sekitar kaget dan panik. Tim relawan yang datang ke lokasi langsung menggunakan peralatan khusus untuk menangkap ular piton berukuran 3 meter tersebut. Pemilik rumah menduga ular masuk melalui saluran air, kemudian berpindah ke area dapur untuk bersembunyi. Setelah dievakuasi, ular piton ini akan dilepas liarkan kembali ke kawasan yang jauh dari permukiman. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ardi Wirya dan Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan es sebesar kelereng gegerkan warga Majalengka, Jawa Barat. BPBD menyebutkan fenomena alam ini dampak dari peralihan panas ke dingin ditambah kelembaban tinggi dalam waktu singkat. Videokan Gus Alperno. Warga dihebohkan dengan turunnya hujan es di 4 desa di 2 kecamatan, Kecamatan Agrapura dan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Hujan es yang disertai hujan deras dan angin kencang membuat warga sekitar histeris hingga viral di media sosial.
Hujan es ini baru pertama kali terjadi di Majalengka. Menurut BPBD Majalengka, hujan es akibat peralihan udara panas ke dingin ditambah kelembapan tinggi dalam waktu singkat. BPBD Majalengka masih melakukan pendataan di 2 kecamatan pasca hujan es yang terjadi secara tiba-tiba. Di Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan. Ya, kesal dengan maraknya peredaran sabu, puluhan mama mengamuk melempari rumah bandar dan pengedar sabu. Saat digeruduk mama, para pelaku telah melarikan diri. Upaya polisi yang dianggap tidak tegas memberantas peredaran narkoba membuat puluhan mama di desa Tabuyung, Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara melampiaskan kekesalan mereka. Para mama ini mengamuk melempari rumah bandar dan pengedar sabu dengan menggunakan batu. Namun sayangnya para mama ini tak berhasil menangkap para pelaku karena saat digeruduk mereka telah melarikan diri. Menanggapi hal tersebut, Polres Mandailing Natal meminta masyarakat untuk melapor ke polisi jika menemukan aksi penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal warga. Polisi meminta masyarakat tak main hakim sendiri karena laporan warga pasti akan ditindaklanjuti. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, manakala ada informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotik, mohon supaya diberikan informasi ke kami, karena kami pun butuh informasi itu. Tanpa adanya informasi kami tidak bisa bekerja apa-apa. Aksi mama mengamuk karena maraknya peredaran narkoba sudah berulang kali terjadi. Polisi pun telah menangkap sejumlah pengedar, namun narkoba sulit diberantas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis Ayus melaporkan. Ya, sementara itu aksi pencurian ponsel terjadi di warung sate ayam di Cilengsi, Bogor. Pelaku mengambil ponsel pedagang sate yang lengah sedang siapkan pesanan. Seorang ibu-ibu pedagang sate di Jalan Transyogi Cilengsi, Bogor jadi korban pencurian ponsel. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku, seorang pria berkendara motor, memesan sate dan sop. Memanfaatkan korban yang lengah karena menyiapkan pesanan, pelaku mengambil ponsel korban yang diletakkan di gerobak. Pelaku sempat pamit ingin pergi ke minimarket untuk ambil uang. Namun setelah ditunggu, pelaku tak kunjung kembali. Korban baru menyadari ponsel miliknya hilang setelah selesai menyiapkan pesanan. Sementara pelaku kabur ke arah Jonggol. Ya modusnya mesen sate, bilangnya pas mesen sate itu mau ditinggal, mungkin HP udah diambil sama dia. Dia itu posisi di belakang saya, kayaknya itu kayak supaya saya itu nggak ke belakang gitu Mas. Jadi dia tuh mesennya itu berulang kali, mungkin pas dia udah di belakang saya HP udah diambil, bilang nanti saya balik lagi, sate diambil, saya mau ke Indomaret, udah gitu. Oh, handphone berarti udah diambil? Iya, udah diambil. Maraknya aksi pencurian di wilayah Cilengsi membuat warga semakin resah. Warga pun berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku kejahatan yang meresahkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.